Stunting itu adalah adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Karena apa? Karena dia ada keterlambatan, kekurangan gizi kronis ya. Jadi kekurangan gizi yang berlangsung sudah lama. Sehingga mengakibatkan anak ini tidak tumbuh, tidak berkembang sesuai dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di podcast Harmoni bersama saya Ayu Arita. Dan hari ini tema kita adalah stunting. Nah, sering ya kita saat ini mendengar kata-kata stunting di masyarakat. Dan stunting saat ini banyak ditujukan pada balita, di mana balita tersebut diantaranya memiliki ciri-ciri berat badan kurang atau memiliki tinggi badan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan usia. Nah, kita juga ingin tahu sebenarnya stunting ini apa, ciri-cirinya bagaimana, dan mungkin apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar balita tidak terkena stunting. Dan sudah bersama saya Ibu Yuni dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ibu Yuni, selamat pagi. Pagi, Mbak. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, Ibu, kita kan sering mendengar kata-kata stunting ya Bu hari-hari ini di masyarakat. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang akhir-akhir ini kan lagi rame ya, masuk salah satu program nasional termasuk penanganan stunting ini. Dan Kota Kediri itu mulai tahun 2022 masuk dalam lokus penanganan stunting. Karena seluruh Indonesia mulai tahun 2022 itu masuk wilayah penanganan stunting. Sebelum-sebelumnya kita tidak, karena memang kasus kita tidak sebanyak daerah lain ya. Jadi stunting itu ada PP nomor 72 tahun 2021. Jadi stunting itu adalah adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Karena apa? Karena dia ada keterlambatan, kekurangan gizi kronis ya. Jadi kekurangan gizi yang berlangsung sudah lama. Sehingga mengakibatkan anak ini tidak tumbuh, tidak berkembang sesuai dengan normal gitu. Nah, apakah stunting itu sendiri hanya untuk anak-anak atau mungkin ibu hamil juga bisa, Bu? Jadi stunting itu ya karena gangguan pertumbuhan ya. Jadi mulai anak, mulai 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian pada saat dia sekolah SD itu juga ada pemeriksaan juga, nanti dia masuk kategori stunting atau tidak. Nanti SMP juga begitu, SMA juga begitu. Jadi ada pemeriksaan kesehatan, dia nanti juga diindikasikan dia masuk kriteria stunting atau tidak. Cuman di program ya, di program pemerintah sampai sekarang memang penanganan kita terutama difokuskan pada anak-anak 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun karena dulu ya, Bu. Ini masa-masa periode emas ya. Periode emas gitu. Nah, Ibu, berarti penyebab stunting itu sebenarnya apa sih, Bu, terjadi pada anak-anak ini? Ya karena adanya kekurangan gizi yang sudah berlangsung lama sejak ibunya hamil. Jadi penanganan stunting bukan pada saat anaknya lahir terus ditangani, itu enggak. Jadi sejak saat ibu hamil. Berarti ada yang harus diperhatikan. Jadi seorang ibu dia sebelum hamil itu sudah harus memperhatikan, sudah harus belajar. Jadi belajar menjadi ibu, ya kan? Apa saja nih, Bu, yang harus diperhatikan mungkin bagi ibu-ibu yang sedang hamil? Pada saat hamil betul-betul memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke tubuhnya. Dia ibu hamil itu harus membuat 2 porsi. Jadi jangan takut gendut ya, ibu hamil jangan takut gendut karena harus memperhatikan masukan intake makanan yang masuk ke tubuhnya. Nutrisi ibunya ini harus cukup untuk 2 orang, ibu dan janinnya. Jangan usah takut gendut, karena orang-orang sekarang kan apalagi ya takut gendut. Takut nggak cantik lagi. Nah, akhirnya apa nanti kalau dia diet, ibu hamil terus diet biar cepet tetap langsing. Akhirnya apa, dia menjadi ibu hamil kek, kurang energi kronis. Oh, baik. Gitu. Pastinya itu nanti akan berpengaruh ke anaknya, janinnya. Iya, janinnya itu tidak berkembang sempurna. Baik, siap. Sampai dia nanti lahir berat badan lahir rendah, kurang dari 2 kilo. Nah ini. Berarti kurang dari 2 kilo itu sudah termasuk BBLR. Oke, baik. Ya, tidak normal itu. Terus nanti untuk ngejarnya ini cukup
sulit gitu. Oke, baik. Nah, Bu, ciri-ciri anak sendiri kalau stunting mungkin kalau di ada buku KIA seperti itu harus diperhatikan atau seperti apa, Bu? Jadi gini, sebenarnya ini stunting itu kan, jadi stunting itu anak yang pendek atau sangat pendek ya, dengan gangguan pertumbuhan yang berakibat kekurangan gizi secara lama, tidak hanya sehari 2 hari ya, karena sejak ibu hamil. Tapi bisa kita lihat di buku KIA sebenarnya. Tapi pada saat misalnya kita sekilas gitu ya, dalam usia yang sama, misalnya anak 2 tahun, ada 3 anak usianya sama, 2 tahun dalam rentang waktu lahir yang sama misalnya. Terus ada anak ini dia secara tinggi badan dia paling pendek misalnya. Nah, ini juga bisa istilahnya dikategorikan baru stunted. Stunted ya. Apa itu, Bu, bedanya? Stunted itu pendek. Stunted itu pendek. Baru nanti setelah diperiksa dia stunted, kemudian ternyata dia tidak ada penyakit penyerta, misalnya dia karena kemungkinan kurang masukan makanan ya. Nah, itu berlangsung lama ya, itu baru nanti dikategorikan dia stunting. Kalau misalkan dari, apakah hanya dari Bu, tinggi badan aja? Misalkan orang tuanya itu juga kalau nggak tinggi, nah itu gimana, Bu? Jadi gini, ada beberapa penyebab memang, salah satunya genetika. Tapi sebenarnya sekarang itu bapak ibu pendek itu bisa melahirkan anak yang tidak pendek. Kita tahu orang-orang Jepang ya, orang Jepang dulu kan pendek-pendek, tapi sekarang anaknya juga tinggi-tinggi. Kalau kita misalnya ada bapak seperti saya mungkin ya, ibu saya pendek, bapak saya pendek, tapi bisa jadi anaknya itu tidak harus pendek gitu loh. Itu dengan apa? Harus memperhatikan gizi. Iya, nutrisi yang masuk ke tubuh. Selain mungkin pendek dan kurang berat badan, ada lagi nggak, Bu, ciri-ciri anak yang stunting itu? Ya, kebanyakan mungkin dia sering sakit-sakitan, bisa jadi karena imunitas tubuhnya kurang, jadi daya tubuhnya kurang karena kekurangan gizi kronis tadi, mempengaruhi gangguan pertumbuhan dia, jadi dia tumbuh kembangnya itu juga terhambat. Baik. Nah, Bu, ini saya kan pernah membaca apabila anak kecil keseringan mungkin minum teh seperti itu akan mengganggu pertumbuhan juga nggak sih, Bu, untuk anak juga kayak gitu? Jadi mempengaruhi stunting juga itu tadi nggak, Bu? Ya, jadi stunting itu karena apa? Karena kekurangan nutrisi ya, secara kronis. Jadi gangguan gizi, dia kekurangan gizi yang kronis. Sebenarnya tidak ada makanan menyebabkan stunting, itu tidak ada. Sebenarnya nggak ada ya, Bu? Makanan minuman yang menyebabkan stunting itu nggak ada. Justru stunting itu karena kurang makanan, kurang masuknya makanan. Pernah baca cuman gini kalau teh ya, jadi teh itu ada senyawa tanin, terus kopi juga, itu ada kafein. Nah, ini bisa memperlambat penyerapan zat besi ke dalam tubuh. Nah, terutama misalnya remaja putri. Ya, remaja putri itu kan ada dia fase menstruasi setiap bulan. Otomatis dia itu nanti bisa anemia, bisa kurang darah. Jadi, apalagi sekarang kita lihat ya, anak-anak remaja kan mesti minumnya apa? Minuman yang berasa. Nah, yang kita sering di pinggir-pinggir jalan di itu. Teh apa namanya? Oh iya, teh jumbo. Iya, itu banyak. Habis makan bakso, minumnya teh. Nah, ini. Nah, pada zat besi itu kan dari makanan yang protein ya. Ya, percuma dia makan bakso kan protein hewani. Habis itu minumnya teh. Sama aja. Jadi memperlambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Jadi dia bisa anemia, dia lemah, letih, lesu, loyo. Berarti asalkan tidak berlebihan masih. Jadi harus jarak. Setelah makan, jangan langsung minum teh. 1 jam 2 jam baru diperbolehkan. Jadi zat besi dari makanan yang kita makan ini sudah diserap, baru minum teh. Kalau memang tidak bisa ya, tapi alangkah baiknya memang untuk zat besi ini pakainya yang mengandung vitamin C. Jadi yang bagus tuh habis makan bakso minumnya es jeruk. Atau jus jeruk, jambu biji, itu yang banyak vitamin C. Itu justru mempercepat penyerapan zat besi gitu. Malah bukan minum tehnya. Ini bukan
bukan Iya, tapi ini dari sisi kesehatan. Dari sisi itu, jadi gitu. Boleh memang kalau memang tidak bisa stop ya, harus di jarak 1-2 jam baru minum teh dulu. Oke. Nah, Bu, apabila sudah terjadi stunting, Bu, pada anak-anak, apakah ini bisa diobati nggak sih, Bu? Jadi gini, pada saat sebenarnya penanganan stunting yang paling bagus itu sebelum usia 2 tahun. Balita sebelum usia 2 tahun itu paling cepat. Tapi setelah anak ini ketahuan stunting, dia sudah usia 3 tahun. Ketahuan stunting. Atau mungkin sampai hampir 5 tahun. Ini sebenarnya masih bisa, tapi ya lambat, nggak cepet, ya gitu. Jadi tetap harus kita tangani. Bagaimana supaya anak ini normal kembali? Kita harus mengejar, ya, Bu, ya. Masih bisa, tapi ya lambat. Akhirnya prosesnya itu tidak seperti yang kurang dari 2 tahun. Oh, lebih cepat. Lebih cepat yang kurang dari 2 tahun daripada yang sudah lebih dari 2 tahun. Jadi memang pakai. Ya ini harus tata laksana oleh tenaga medis memang. Jadi untuk anak-anak stunting ini memang harus diperiksa oleh spesialis anak. Berarti nggak cukup ke hanya kita ke posyandu seperti biasanya kan ada tetap posyandu itu rutin setiap bulan, baru setelah diperiksa diketahui misalnya dari posyandu, oh ini beratnya kurang, tingginya kurang. Nah nanti dirujuk ke puskesmas. Baik. Terus nanti akan ditangani lebih dalam lagi ya, Bu ya. Iya, kalau ketahuan ditangani lebih Bu, lanjut. Berarti kita sebagai orang tua apa sih, Bu, yang harus diperhatikan acuan untuk kita melihat tumbuh kembang anak ini sudah sesuai nih. Seperti itu bagaimana, Bu? Jadi gini, untuk orang tua. Jadi orang tua itu gini ya. Mulai orang tua itu punya anak mulai bayi sampai remaja kan, namanya orang tua. Ya. Jadi pada saat dia punya bayi itu ada buku KIA. Ya, buku KIA ini bolak-balik ya. Ini yang sekarang bolak-balik ya. Yang ini untuk anak. Jadi setiap bulan ibu ini pergi ke posyandu harus secara rutin supaya tahu perkembangan anaknya bagaimana. Nah di buku-buku KIA sebenarnya bisa. Jadi orang tua itu, jadi pada saat habis posyandu nggak usah terus digeledak, harus nanti bawa lagi bulan depan dah. Jadi buku KIA ini bisa sebagai bahan bacaan juga, karena di sini juga sebagai edukasi ya, edukasi bagaimana cara membuat ini ya makanan untuk MPASI bagaimana, ada yang sampai usia 2 tahun sampai usia 5 tahun ada. Terus di sini ada ini namanya KMS ya. Jadi yang laki-laki ini yang ungu pink ya, pink ini untuk perempuan, kemudian yang biru ini untuk laki-laki. Berarti harus memperhatikan. Nah, jadi ini harus dilihat ibu-ibu itu kalau habis dari posyandu juga dilihat. Misalnya di sini anaknya bulan ini misalnya Februari, ini mungkin anaknya bisa berapa ya? Jadi kamera Ibu. Nah, ini contoh untuk anak perempuan ya, misal dia usia berapa? Ini kan usia. Misalnya usia sekarang 12 bulan, 1 tahun kan. Ini berat badannya berapa dia? Kalau misalnya, nah yang normal itu yang di sini. Berarti di atas sesuai standar. Di atasnya ini garis hijau. Ya, hijau ini atau ke atas. Jangan sampai dia BGM bawah garis merah. BGM ini cikal bakalnya stunting. Jadi kalau seorang anak bayi kok berat badannya di bawahnya garis merah, ini sudah jadi cikal bakal dia nanti stunting kalau tidak segera diintervensi. Baik. Jadi gini, begitu misalnya ini bulan Februari misalnya kan, usia 12. Nah nanti Maret, Maret ini harusnya kan naik kan? Ya. Nah kalau misalnya dia di bawah, jadi misalnya dari Februari di sini ya, misal. Maret kan harusnya naik kan sesuai garis. Kalau misalnya dia tuh tetap atau justru malah turun. Nah, ini perlu segera diintervensi. Oh, siap-siap. Perlu diintervensi. Apakah yang terjadi dengan anak ini? Apakah misalnya dia lagi sakit diare, batuk pilek. Mungkin yang mempengaruhi dia turun berat badannya. Nah, ini kalau sampai ini nggak usah nunggu 2 bulan turun, 1 bulan segera. Kalau memang dia ada sakit penyakit diare itu cepet Mbak. Diare itu kalau seorang anak diare itu langsung turunnya dret gitu.
Cepat ya, batuk, pilek seperti itu juga cepat ya Bu ya. Cepat. Dan ini harus segera ke puskesmas. Oh, baik, supaya siap. segera Tangani ya Bu ya. begitu. Baik, siap. Terus untuk stunting itu Ya. bisa dilihat. Jadi sini. Di yang grafik ini ya, menurut grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Jadi di sini ada keterangan ya. Jadi ini umur, Ya. ini tinggi badan. Iya. Jadi misalnya umurnya dia 2 tahun. 2 tahun, oke. Terus tinggi badannya berapa kira-kira? 80 cm misal. Ya. Jadi 2 tahun di sini, 80 cm kan di sini. Pas di garis Nah, merah. pas di garis ini. Ya. Nah, yang dikatakan stunting itu yang bagaimana ya? Stunted ya, kalau di sini Iya, stunted stunted. ya. Stunted itu jadi min 2 dengan min 3 ini. Jadi kalau titiknya itu dia di area di sini, Ya. antara min 2 dengan min 3 ini dikatakan anak ini stunted, pendek. Apalagi kalau ini di bawahnya min 3 ini sangat pendek. Sangat pendek. Sangat pendek. Jadi kalau titiknya itu di bawah Tapi kalau anaknya sejauh ini sehat, Bu? Nah, sebenarnya stunting kalau stunting, jadi nanti gini, pada saat stunted, Ya. dia itu setelah dikonsulkan ke dokter anak, baru diklasifikasikan dia masuk stunting atau hanya stunted saja gitu. Siap. Kalau stunted saja kemungkinan bisa jadi karena orang tuanya juga Genetik seperti genetika. ya. Tapi kalau dia ada penyakit, misalnya dia sering diare, sering batuk pilek, kemudian memang dia gangguan dari masa pertumbuhan sejak ibunya hamil itu wis kek, kemudian dia prematur, dia berat badan lahir rendah, bisa jadi stunting stunting, karena ya. ada gangguan gizi kronis Oh, tadi. ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu balita terutama itu bisa diperhatikan dari sini. Jadi kalau pulang dari posyandu ditanya berat badannya berapa, tinggi badan berapa, bisa nih dilihat ya, Bu, dari bisa. ya. Misalnya mungkin harusnya ya kader tenaga kesehatan yang nitik. Ya. Jadi bisa dilihat. Nah, normalnya itu di mana? Ya min 2 sama 2 ini. Kalau titiknya di antara min 2 dan 2. Ini balita normal. Normal ya Bu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu min 2 ke bawah. Nah, itu yang perlu Ya, diperhatikan oleh ibu-ibu, orang tua sekarang. Terus misalnya ibu-ibu yang punya anak remaja putri, nah bagaimana? Ini juga harus memperhatikan asupannya. Sekarang anak-anak kita itu ya sudah remaja ya Bu ya. bisa. Jadi anak-anak sekarang itu apa ya? Karena banyak sekali apa makanan-makanan junk food ya, makanan fast food, junk food. Nah ini secara gizi kan dia mineral, vitamin kan sebenarnya butuh. Tapi kalau junk food misalnya cuma nasi, ayam geprek, kan cuma apa aja? Iya. Cuman karbohidrat, lemak sedikit, yang banyak protein sedikit. Tapi mineral, vitamin dan yang lain itu kan harus dibutuhkan, kurang. Jadi otomatis nanti dia dalam satu sisi ada yang kurang. Mungkin secara lemak, secara karbohidrat dia sudah terpenuhi, tapi yang lain kalsium apa itu kan masih kurang. Jadi harus diperhatikan. Diperhatikan asupan gizinya ini kalau dia ya menu seimbang. Ada sayurnya seperti itu ya Bu ya. Baik, siap. Bu, kalau sejauh ini perkembangan stunting sendiri di Kota Kediri gimana, Bu? Jadi untuk di Kota Kediri ya kemarin untuk tahun 2022 Desember 2022 kita punya kasus balita stunting itu 941 anak. Di Kota Kediri. Kota Kediri. Dari berapa Bu itu kira-kira? Dari hampir 15.000 jumlah balita kita. Iya. Terus untuk tahun 2023 Desember ini ada penurunan sejumlah 771. Jadi dari 941 ke 771. Baik. Sejauh ini apa sih Bu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri mungkin untuk menekan angka stunting sendiri? Jadi kita sudah banyak ya yang kita lakukan. Jadi untuk stunting itu kita siapkan mulai dari remaja putri. Ya, remaja putri mulai kelas 7. Baik. Jadi kita ada pemberian tablet tambah darah Ke sekolah-sekolah seperti itu? Iya, untuk remaja putri kelas 7 sampai kelas 12. Itu setiap apa itu Bu? Satu minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali 1 tablet.
Baik. Nah, ini untuk apa? Mempersiapkan nanti tidak jadi anemia. Kalau nanti kalau misalnya dia calon pengantin ya, dari remaja putri, kemudian dia calon pengantin. Calon pengantin itu juga begitu, kalau dia anemia ya diberi tablet tambah darah itu segera. Untuk mempersiapkan nanti Iya, kalau dia dia suatu hamil. baik. Terus pada saat ibu hamil, ya itu kan banyak sekali kita yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ya. Saya bacakan di sini aja. baik. Jadi yang sudah dilakukan tahun 2023 kemarin itu, jadi kita juga ada screening pemeriksaan HB pada remaja putri kelas 7 dan 10. Jadi murid kelas 7 SMP dan 10 SMA itu yang putri semua diperiksa HB-nya. Baik. Itu semua diperiksa, kemudian ada kegiatan aksi bergizi. Apa itu, Bu? Aksi Kalau bergizi boleh itu tahu. di SMP SMA. Jadi Ya. kayak SMP 1, SMP 4 itu setiap hari Jumat. Ya. Jadi senam bersama dulu, olahraga, kemudian makan bersama. Habis itu minum tablet tambah darah bersama. Oh, berarti dilakukan di sekolah Di sekolah. bersama-sama. Jadi ada aksi bergizi itu. Kemudian untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil kita di puskesmas semua sudah tersedia USG. Jadi USG gratis untuk ibu hamil di Kota Kediri, dan dokternya sudah ada pelatihannya. Jadi mulai sejak di kandungan itu sudah diperiksa ya. Jadi ini ada gangguan apa enggak, perkembangan janinnya nanti ada terhambat atau tidak. Sudah sesuai sama Sudah umurnya. sesuai, ya, Yes, seperti ya, itu. oke. Lalu kalau untuk balita sendiri, Bu, di Kota Kediri? Banyak sekali. Jadi di posyandu itu kita sudah punya alat, kita pemenuhan alat antropometri kit. Apa itu, Bu? Jadi alat untuk, jadi gini, stunting itu tidak bisa lepas dari pengukuran di posyandu kan tadi, Iya. berat badan, tinggi badan, ini ya. salah satunya dengan sarananya itu antropometri kit. Jadi ada alat untuk mengukur panjang badan, yang panjang badan itu untuk anak bayi, anak bayi. kemudian tinggi badan kalau anaknya sudah bisa berdiri, Ya. kemudian berat badan, ini semua digital. Oh, baik. Ya, digital. Ini semua posyandu sudah kita penuhi. Sudah di Kota Kediri semua sudah terpenuhi. Semua sudah terpenuhi 100% tahun 2022 dan 2023. Ini sebanyak 347 posyandu. Semua sudah kita penuhi. Jadi yang pemenuhan. Terus kemudian kita ada kegiatan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal kemarin ke anak stunting. Anak-anak stunting ada di 800 Kota yang Kediri. ada 800 ke balita stunting selama 90 hari. Selama 90 hari. 90 hari. 3 bulan berturut-turut diberikan untuk anak balita stunting ini dilakukannya makan bersama. Makan bersama di satu tempat. Jadi yang ditunjuk kemarin misalnya kelurahan ini mana ini Pocanan, dan nunjuk di kelurahan atau di balai RW. Kita buat sistem makan bersama. Karena apa? Kalau misalnya dibagikan ke rumah, kita kan nggak tahu yang makan siapa. Bisa jadi yang makan bapaknya. Takutnya nanti salah sasaran. Terus udah dimakan saat itu juga. Takutnya apa? Nanti makannya sore lah. Ini nanti takut sudah basi. Makanya kemarin kita jamnya pas saat jam makan siang. Jadi dilakukan makan bersama di satu tempat. Kemudian dimonitor oleh kader posyandu di situ. Berarti juga ada kader posyandunya. Dan itu harus nunggu sampai ini betul-betul anak ini makan sampai habis. Benar-benar dimakan ya, Bu, Benar-benar ya? dimakan. Baik, berarti nggak ada yang terbuang seperti itu ya, Bu? Iya, kalau misal dibagi ke rumah bisa jadi bukan anaknya, Iya, bukan anaknya yang terus nggak makan. dihabiskan, terus nggak dimakan jam itu, bisa jadi nanti dimakan sore lah. Ini malah kita nanti takut kalau ada keracunan atau diare, seperti itu. Akhirnya kita buat sistem makan bersama kemarin ya. Terus kemudian kita ada pelayanan dokter spesialis anak di puskesmas. Setiap puskesmas Satu puskesmas satu dokter anak. Itu seminggu sekali. Jadi anak-anak yang stunted itu ya, stunted itu tadi semua diperiksa oleh dokter spesialis anak di puskesmas. Baik. Ini per dokter anak sudah ada jadwalnya seminggu sekali. Jadi nanti puskesmas koordinasi dengan kader di kelurahan di jadwal minggu ini siapa. Jadi biar nggak numpuk ya. Jadi dan juga bisa fokus juga ya, Bu. Fokus. Jadi satu dokter itu sehari ya maksimal 20 anak.
Maksimal 2 bulan. Iya, karena satu anak itu harus diperiksa semuanya. Jadi dari anak stunted ya, stunted diperiksa ke dokter anak itu diperiksa fisiknya, kemudian lab juga. Wah. Diperiksa labnya, apakah dia Lengkap ada TBC, ya, apakah dia anemia, apakah dia ada kelainan jantung. Ternyata juga ada yang stuntingnya karena ada kelainan-kelainan seperti itu. Terus kita juga pada saat ibu hamil itu kita ada kunjungan ibu hamil yang risiko tinggi ya. Jadi bersama dengan ketua TPPKK itu kita kunjungan. Jadi betul-betul ibu hamil yang mulai risiko tinggi sudah mulai diperhatikan, didampingi betul-betul. Terus nanti bagaimana dia persalinannya di mana? Apakah dia nanti harus KB ya? Ya, setelah itu. Nah, setelah itu nanti KB terus ASI eksklusif seperti itu. Jadi pendampingan supaya betul-betul dari hamil sampai melahirkan terus didampingi ya, iya, terus kunjungan balita juga. Jadi balita yang yang kemarin sudah juga dikunjungi. Kunjungi ke rumahnya. Dan betul-betul selama ini yang kita datangi itu betul-betul yang rumahnya itu memang ya golongan ke menengah ke bawah. Betul. Apalagi yang anaknya itu tidak hanya 1 2, ada yang anaknya 4. Ada itu bagaimana? Dan itu dekat-dekat gitu Bu? Iya, ada yang jaraknya setahun 2 tahun kayak gitu. Terus secara ekonomi mungkin pemenuhan jumlahnya aja kurang. Jadi kayak kemarin kita ke mana itu ada, jadi saat ya seneng kalau lauknya ikan ayam, tapi nggak ada. Oh ya, sebenarnya dia seneng ya Bu? Anaknya itu seneng, tapi karena nggak ada setiap hari nggak ada yang ayam ikan tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya bagaimana itu salah satu faktor ya. Memang ini yang harus diperhatikan sama pemerintah ya Bu. Ya itu terus kita ada yang kunjungan balita stunting itu dulu waktu itu ada gerakan setiap Jumat. Jadi kunjungan khusus untuk balita stunting yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Kemudian kita juga ada pemberian makanan medis khusus Mbak. Jadi untuk balita stunting supaya dia kalau sudah stunting, tadi pertanyaannya bisa nggak dikejar? Bisa nggak? Ya harus dikejar. Wajib ya? Wajib. Jadi balita yang sudah diagnosa stunting oleh dokter spesialis anak itu dikasih terapi. Apa PKMK namanya. Namanya PKMK. Jadi pangan olahan keperluan medis khusus. Jadi ini adalah obat makanan medis tapi berbentuk cair. Supaya apa? Supaya bisa ngejar ketertinggalan. Kayak tadi misalnya ada anak ini ternyata berat badannya kurang 3 kilo. Tingginya kurang secara normal, dia kurang 3 cm atau 4 cm. Nah, anak yang sehat itu ya setiap bulan naik berat badan, naik tinggi badan. Tapi ya tiap bulan. Begitu normalnya begitu. Tapi kalau ini jadi setiap bulan makanya dari grafik ini tadi kan dilihat. Jadi grafiknya kan ini ya. Jadi harus setiap naik, bulan itu harus naik. Beda dengan kita aja. Kalau kita kan tiap bulan harusnya maunya turun ya. Tapi kalau balita itu secara normal itu harus grafiknya ada gini. kenaikan. Jadi setiap bulan itu harus naik. Minimal berapa sih Bu? Ada prosentasenya nggak Bu? Minimal 1 bulan tuh harus naik segini, harus naik segini. Jadi gini, kalau dengan PKMK ya, jadi makanan medis khusus itu diharapkan ada kenaikan 5 gram per kilogram berat badan per hari. Per hari. Per hari. Jadi diharapkan dengan dia diberi PKMK itu nanti dia 1 bulan itu naiknya 1,2 kilo. Baik. Kan bisa cepat kan? Iya. Nah, cuma permasalahan ada anak-anak yang tidak pernah minum, itu kan kayak orang awam pun bilangnya susu ya, padahal itu makanan medis cair kan. Ada yang memang tidak pernah minum susu, akhirnya dia tidak doyan kayak gitu. Oh ya. Tapi kita antisipasi ya, boleh misalnya dicampur dengan sirup rasa stroberi atau biar apa, anaknya suka supaya bisa masuk seperti itu. Memang untuk mengejar ketertinggalan ini cukup ya, kalau memang kurangnya banyak ya ini harus ekstra ya Bu ya. Tapi kalau hanya kurang sedikit itu ya sedikit. Jadi menurut aturan itu kan harus resep dokter kan, harus resep dokter. Jadi misalnya ada yang kalau kurangnya banyak itu sehari itu sekali minum ada yang 5 takar, 6 takar sekali minum. Biar cepat sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Tapi kalau kurangnya sedikit ya sekali minum ya 1 sendok, 2 sendok. Ya, itu sudah cukup ya Bu. Jadi sesuaikan dengan kondisi anak ini pada saat diperiksa.
kurangnya banyak apa tidak dibandingkan angka normalnya. Itu ada juga. Bu, mungkin ada himbauan Bu untuk orang tua sebelum kita menutup podcast kita hari ini ya Bu. Mungkin ada himbauan untuk orang tua sendiri agar lebih memperhatikan Ibu gizi untuk anaknya. Silakan. Jadi untuk orang tua ya, sebenarnya orang tua itu tidak hanya ibu aja ya, tapi bapak itu juga berperan penting ya untuk dalam tahap tumbuh kembang seorang anak. Jadi perlu diperhatikan untuk yang punya bayi ya, 0 sampai 6 bulan itu harusnya hanya ASI saja, jadi ASI eksklusif. Tapi sekarang itu kadang bukan hanya orang tua, tapi kadang nenek, kakek itu juga ikut berperan. Akhirnya apa? Masih 3 bulan dia apa? Dikasih pisang, dilotek pisang katanya sama nasi. Biar kenyang. Nah, padahal itu apa? Pisang itu isinya apa? Gula kan. Itu jadi secara nutrisi itu tidak sesuai dengan kebutuhan bayi. Padahal yang di ASI eksklusif itu sudah komposisinya lengkap. Vitamin, mineral, kalori, protein itu ada di ASI eksklusif. Jadi kalau dia 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja. Baru setelah 6 bulan dikasih MPASI, makanan pendamping ASI. Disesuaikan dengan usianya. Di sini sudah ada contohnya. Bisa dilihat contoh-contohnya sudah ada. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi teman-teman tema kita tentang podcast hari ini, dan kita juga berharap ya Bu, semoga orang tua juga bisa lebih memperhatikan gizi dan tumbuh kembang pada anak agar ke depan tidak terjadinya stunting seperti itu. Dan juga ini terutama yang remaja putri ini kita harus diperhatikan juga. Sangat sekali, saya juga punya anak remaja, jadi pola makan anak-anak sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu kan masih ada nasi, sayur, lauk kayak gitu. Kalau sekarang anak sekarang sayur itu udah sulit sekali, apalagi sekarang makanan ya nongkrongnya di mana? Kafe, McD, mana? Yes, pokoknya gorengan. Nggak ada sayur, buahnya aja paling beli jus itu aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu, terutama ya, tidak hanya yang punya bayi, mulai bayi, balita hingga remaja, sekolah sampai remaja. Harus diperhatikan ya Bu, sebagai orang tua. Ya, mumpung ya ini karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati kan. Kalau mencegah itu bisa, tapi kalau sudah anak kena stunting inilah yang sulit ya. Nanti dia akan misalnya pada saat SMP, SMA, anak yang lain tuh bisa tumbuh dengan cepat ya. Kalau SMP, SMA itu kan ya. Tapi kalau yang stunting nanti tidak bisa optimal. Seperti teman-temannya ya Bu. Tidak bisa tingginya itu misalnya mau pengen tinggi 180. Tapi kalau dia sudah stunting ya mentok 160 gitu, mentoknya beda dengan yang tidak stunting bisa 180. Jadi ya memang mulai dicegah sejak remaja sampai ibu hamil itu mencegahnya seperti itu. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya yang telah diberikan, dan saya Ayu Ardita mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.